warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Batanghari Provinsi Jambi. Saya Rizka Yusma dari SD Negeri 88 Strip 1 Sungai Pulai. Saya Indiana Fadri dari SD 057 Kilometer 5 Muara Tungsi. Saya Sri Yuniarti dari SDN 03 Trip 1 Olagoma. Kami akan berkolaborasi melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Rizka. Selamat pagi. Juga. Oke. Hari ini Ibu Sri akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Iniana ya? Iya Ibu. Oke, baik. Sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan atau yang ingin Ibu praktikkan bersama Ibu Iniana nanti? Boleh sekali Ibu. Nah, nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Nah, untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan nanti indikator dari karakter kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik. Nah, nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Nah, untuk saya akan mengembangkan kompetensi itu tentang memberi pertanyaan yang berbobot, yang sifatnya terbuka. Nah, sehingga nanti si coachingnya pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu tentang langkah-langkah yang harus dia ambil seperti apa. Berarti lebih spesifik lagi ya, Bu ya, untuk mengharapkan coaching supaya lebih berpikir Iya. dan dapat menggali ide-idenya sendiri untuk permasalahan yang dia hadapi. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu dan kesempatan untuk menerangkan kepada saya. Ibu boleh mulai praktek coaching atau mengcoachingkan Ibu Iliana nanti sama Ibu Iliana. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Ina. Ini apakah ada waktu? Iya, saya ada waktu, ada apa itu? Di sini saya ingin berbagi permasalahan yang saya hadapi di kelas. Iya, boleh. Nah, kalau boleh tahu apa tujuan dari pertemuan kita? Nah, di sini saya ingin bagaimana caranya membuat pembelajaran berdigitalisasi dan penerapannya di dalam kelas. Ini saya masih kurang memahami bagaimana pembelajaran diferensiasi itu kemudian dengan penerapan yang sebenarnya di dalam kelas itu. Dan Ibu, nah di sini sebelum menerapkan pembelajaran digitalisasi kelas, Ibu pasti sudah punya rencana. Nah, sekarang apa saja rencana yang sudah Ibu buat? Rencananya di sini saya ingin melakukan pembelajaran berdigitalisasi dimulai dengan mungkin seperti yang kita tahu di awal pembelajaran kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Nanti saya akan melakukan asesmen diagnostik, kemudian baru membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan asesmen di awal tadi. Jadi nanti di sini Ibu nanti akan mengadakan semacam tes diagnostik. Nah, selanjutnya ini rencananya sudah ada. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, apa tujuan dari rencana yang sudah dibuat? Tujuannya di sini supaya siswa yang saya ajarkan itu berkembang sesuai dengan programnya bagaimana dalam tercantum dalam filosofi itu. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus mengajarkan siswa sesuai dengan programnya, program alam dan program Sekarang kesempatan apa yang sudah Ibu miliki? di sini saya sudah memiliki kesempatan di mana saya diberi kesempatan untuk mengajar kelas 3 sekarang ini. Jadi saya menjadi guru kelas, jadi saya mendapatkan waktu yang lebih
menuntun siswa peserta didik saya yang di kelas ini tadi untuk mengajar mereka. Jadi di sini saya ingin memanfaatkan waktu yang diberikan Ini luar biasa ya, sudah ada kesempatannya untuk mendidik, mengayomi, dan membimbing murid-muridnya. Nah, saya mau bertanya lagi, dari skala 1 sampai 10, di urutan keberapa pencapaian nilai ibu? untuk saat ini. Saya rasa itu baru 5 ya Bu, karena saya di sini baru hanya menerapkan yang namanya asesmen diagnostik, itu mengobservasi lagi bagaimana gaya belajar siswa di kelas, hanya baru sebatas itu. Namun untuk penerapannya belum ada sama sekali, baru membuat rencana saja. Ibu ujian rencana, mudah-mudahan bisa harapkan nanti ya. Nah, untuk selanjutnya, apa saja hambatan yang menghalangi ibu dalam meraih tujuan yang telah ibu rencanakan? Hambatan yang saya hadapi itu ya, tadi kan kita sudah melakukan asesmen untuk mengelompokkan siswa ini untuk penerapan dari diferensiasi. Jadi saya ingin menghitung medianya yang akan digunakan apa, apakah harus menerapkan diferensiasi ini berdasarkan media pembelajaran atau yang lainnya. Nah, di situ saya masih memiliki keraguan. Kenapa ibu ini masih memiliki keraguan? Kenapa tidak mencoba saja? Karena di sini yang namanya saya seorang pendidik kan, kadang posisinya sebagai pendidik itu masih ada rasa bersalah gitu. Karena seorang pendidik ya, siswa itu apa yang diajarkan kita sebagai guru ya itu adalah yang benar menurut mereka, namun harus kita ajarkan dengan benar-benar gitu. Nah, tidak boleh dengan uji coba. Nanti ketika ada kesalahan untuk memperbaikinya kembali itu agak payah. Nah, berarti di sini saya mau bertanya lagi, apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Di sini strategi saya yang pertama yaitu memahami karakter siswa saya di kelas, bagaimana sifat mereka, kemudian baru saya mengajarkan mereka berdasarkan hasil observasi tadi dan juga mungkin dari gaya belajar mereka. Ibu ini nanti observasi muridnya dari gaya belajar mereka sendiri, seperti apa gaya belajarnya, dan nanti kita melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar sendiri. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan berapa lama? Apakah menggunakan jangka pendek atau jangka panjang? Saya rasa ini jangka panjang juga, karena berdiferensiasi ini menurut saya sangat harus penerapannya, karena ini sudah sesuai dengan kodrat anaknya gitu. Karena kan kita tidak bisa memaksakan siswa untuk belajar dengan metode yang kita gunakan, namun kita harus menyesuaikan dengan bagaimana siswa, gaya belajar dari siswa itu tersebut, bagaimana kebutuhan belajar mereka. Jangka panjang, karena ini akan berkelanjutan. Apalagi ini pembelajarannya sesuai dengan kodrat. Nah, baik Ibu Indi, selanjutnya apa upaya yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi kejadian gangguan dalam rencana? Upaya yang saya lakukan di sini yaitu maka saya membuat komitmen untuk menerapkannya semaksimal mungkin bagaimanapun caranya. Kemudian di sini juga saya mungkin akan berbagi dengan teman-teman sejawat dan pengalaman dari mengajar mereka. Juga di mata saya ada guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini kan kita dapat berbagi pengalaman dulu bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi. Sekali kemudiannya semoga bisa Ibu komitmennya itu bisa dicapai. Nah, kemudian selanjutnya siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dalam menjalankan tujuan? Di sini yang membuat saya bertahan untuk komitmen tersebut, di sini saya memperoleh dukungan dari kepala sekolah
ilmu kan terus berkembang. Jadi disinilah wadahnya kita untuk terus saling berbagi. Kepala sekolah dengan teman-teman sekolah pun juga menerima perkembangan itu, sehingga kami dapat saling berbagi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nanti juga akan dibahas dalam konten misalnya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Ataupun tindak lanjutnya mungkin saya akan menjelaskan kompetensi saya terlebih dahulu sebagai seorang pendidik, dan juga bagaimana cara mengobservasi kebutuhan belajar siswa yang lebih berpihak kepada siswa yang bisa Baik, saya rasa coaching kita hari ini sudah selesai. Saya sudah bisa melihat atau menemukan Bu Indi sudah menemukan solusi dari masalahnya tadi, yang mana masalahnya yaitu sulitnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga Ibu sudah dengan melakukan coaching hari ini Ibu bisa menemukan solusinya sendiri, yaitu dengan mengikuti pelatihan, menerapkan pembelajaran yang konsisten dan berkelanjutan, serta berbagi praktik baik. Nah, saya rasa cukup sampai di sini coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Ini sudah berbagi dengan saya masalahnya. Saya juga berterima kasih Bu sudah mendengarkan masalah saya dan sudah mengajari saya untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi dan memberikan sedikit solusi. Sama-sama. Tadi sudah saya amati kegiatan coaching yang sudah Ibu Sri lakukan bersama Ibu Indiana tadi. Sudah bagus sekali, sudah dapat melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah mampu memahami dari kompetensi inti coaching dan sudah dilakukan pada saat coaching tadi, kemudian juga rasanya juga sudah ada, sudah baik sekali itu Ibu Sri. Saya beri apresiasi untuk Ibu Sri sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, dari kegiatan coaching tadi ada sedikit pertanyaan nih untuk Ibu Sri sebagai coach. Nah, yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan tadi pada saat kita sebelumnya ini melakukan pra-observasi? Nah, baik Ibu, berdasarkan catatan saya ini sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, dari mana coach saya tadi merasa memunculkan ide-ide kreatifnya. Kemudian langkah-langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Seperti itu Ibu. Baik. Kemudian setelah mengamati kegiatan coaching Ibu Sri tadi, saya izin ya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching yang telah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Iliana. Nah, jadi Ibu Sri sudah dapat mengajukan, terus saya sudah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu sudah bagus sekali, sudah mampu memunculkan inisiatif daripada coach Ibu tadi untuk dapat memunculkan ide-ide yang bisa dia terapkan terhadap permasalahan yang Ibu Indiana hadapi tadi, sehingga sudah terlihat runtutnya, kemudian waktunya kapan, siapa yang akan membantunya, kemudian apa saja yang bisa Ibu Indiana lakukan dari segi apapun medianya, kemudian tindak lanjutnya juga sudah terlihat semuanya. Luar biasa sekali. Jadi dari ketiga kompetensi seorang coach, nah kedepannya
Ibu Sri mau mengembangkan kompetensi yang mana nih? Apakah menurut Ibu coaching tadi apakah sudah maksimal, ataukah kompetensi Ibu sebagai coach masih ada yang mau ditingkatkan, tapi bagian kompetensi inti mana yang mau Ibu tingkatkan kira-kira? Nah, baik Ibu. Nah, di sini saya masih ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, karena di sini saya bagaimana saya untuk lebih bisa seperti itu kan, lebih bisa lagi menggali potensi dari coaching. Nah, karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Mungkin itu yang harus saya kembangkan untuk ke depannya. Baik sekali. Jadi Ibu sudah merasa ya bahwa pada kompetensi tersebut Ibu masih harus ditingkatkan lagi ke depannya. Iya. Kita sama-sama belajar dari waktu ke waktu, dari dalam penerapannya, sehingga nanti kita sama-sama terbiasa bisa untuk melakukan coaching. Sebagai coach maupun coachee, kita harus menyadari di mana posisi kita seharusnya, kemudian kita bisa melakukannya dengan semaksimal mungkin. Luar biasa sekali ya Ibu Sri, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti Ibu Sri bisa menjadi coach yang luar biasa bagi rekan-rekan sejawatnya. Oke, ya cukup ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ibu Sri, apa kabarnya hari ini Ibu Sri? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat sejahtera pokoknya. Alhamdulillah sehat kita semua. Iya. Baik, mohon maaf Ibu, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan? Oh tentu silahkan Ibu. Nah baik Ibu, nah begini Bu, saya mau cerita terkait permasalahan yang ada di rumah saya. Iya, apa itu permasalahannya Ibu Sri? Kalau boleh saya tahu. Permasalahan saya ada saya melihat siswa yang percaya diri saat pembelajaran langsung. Nah sebagai contoh di sini siswa tersebut tidak berani berpendapat, tidak berani bertanya, tidak saat mereka tidak memahami pembelajaran mereka tidak berani untuk bertanya dan kelihatan ragu-ragu di depan kelas dan diam saja saat ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, baik. Nah, jadi apa harapan Ibu nanti setelah kita melakukan pembicaraan ini? Nah di sini saya berharap saya bisa menemukan solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri pada murid saya. Jadi, apakah dari kendala atau hambatan yang Ibu jumpai di kelas terhadap anak tersebut, adakah tindakan sebelumnya yang sudah Ibu lakukan terhadap anak yang bersangkutan? Saya sudah pernah melakukan pendekatan serta menanyakan kepada murid saya tersebut. Oke, jadi apa alasannya murid Ibu ini tadi tidak punya atau belum maksimal rasa percaya dirinya saat pembelajaran? Nah, pada saat saya melakukan pendekatan, mereka pun tidak mampu untuk memberikan alasan kenapa mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan kelihatan ragu-ragu dalam pembelajaran. Nah, di sini mereka sepertinya malu jika berbicara di depan teman-teman mereka. Oke, jadi ketika sudah melakukan pendekatan, si anak murid kita ini tadi masih juga malu-malu, belum berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan ya Bu, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Adakah tindakan lain yang sudah Ibu lakukan selain pendekatan itu tadi Bu? Saya sudah mencoba memberikan motivasi agar murid saya tersebut bisa lebih berani ataupun lebih percaya diri di dalam kelas. Nah, khususnya pada saat pembelajaran berlangsung. Itu yang sudah saya lakukan. Apakah ada perubahan yang signifikan terhadap murid? Nah, sampai di
setelah saya melakukan pendekatan dan motivasi, Mm-mm. saya beberapa murid saya sudah mulai mencoba memberanikan diri untuk berbicara, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, Ibu. Hanya Oke. sesaat seperti itu. Jadi belum maksimal ya, Iya, belum belum maksimal. ada dari kesadaran dirinya, Nah, belum iya, muncul ya. Baik, jadi nah dari permasalahan yang Ibu Sri hadapi ini supaya benar-benar terpecahkan dengan baik, Ibu punya tidak solusi lain yang Ibu pikir itu nantinya akan berhasil jika kita terapkan kepada anak yang rasa percaya dirinya kurang seperti yang Ibu katakan tadi? Nah, mungkin di sini saya sudah mencoba beberapa solusi, tapi hanya berlangsung hanya sesaat. Nah, saya di sini akan melakukan bimbingan secara intens kepada murid tersebut. Nah, serta lebih memberi Kedepannya nanti apa yang akan Ibu Sri lakukan untuk mengatasi hambatan Ibu Sri di dalam kelas mengenai murid kita tadi yang rasa percaya dirinya kurang? mengenai Ibu, di sini saya akan melakukan bimbingan secara intens kepada siswa saya tersebut, serta lebih memberikan dorongan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih. Contohnya mungkin dengan memberikan kesempatan untuk siswa dari hal-hal yang kecil seperti memimpin berdoa dalam kelas, atau memberikan tugas yang wajib dibacakan secara bergantian di dalam kelas, seperti itu, Ibu. Oke, baik, sudah bagus Ibu. Kemudian dari tindakan-tindakan yang Ibu sebutkan tadi, saya pikir itu sudah sangat baik. Adakah antisipasi tindakan lain yang kemungkinan bisa Ibu lakukan apabila dirasa nanti tindakan yang pertama tadi kurang maksimal? Untuk lebih maksimalnya lagi, apa yang perlu Ibu lakukan? Nah, Ibu, di sini saya selain melakukan bimbingan serta memberikan dorongan kepada murid saya tadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri mereka, tindakan lainnya saya juga perlu menjalin komunikasi dengan orang tua murid untuk menggali informasi terkait perilaku ataupun keseharian murid saya di rumah seperti apa, sehingga nantinya akan terjalin kolaborasi antara saya sebagai guru dan orang tua dalam meningkatkan kepercayaan diri murid di dalam kelas, khususnya dalam pembelajaran, seperti itu. Baik. Harapan Ibu jalinan komunikasi terhadap orang tua ini dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang, apakah nanti hanya untuk anak yang mengalami hambatan saja atau bagaimana? Menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua ini akan berlanjut jangka panjang. Jangka panjangnya baik. Bagus sekali Bu atas gagasan-gagasan yang sudah Ibu katakan tadi. Kemudian Ibu juga sudah mengatakan bahwa Ibu akan berkolaborasi bersama orang tua murid. Nah, adakah pihak lain yang Ibu anggap dapat membantu Ibu dalam melaksanakan solusi-solusi yang Ibu akan terapkan nanti? Di sini tentunya saya membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah yang nantinya dapat mempermudah saya dalam menjalin komunikasi dengan orang tua murid saya, serta kolaborasi dari rekan-rekan guru yang lain terkait dari tips dan trik dalam memecahkan masalah saya ini. Ibu sudah punya solusi, sudah punya pihak-pihak yang akan Ibu ajak kerjasama. Jadi kapan nih rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Baik, kalau rencananya karena saya sudah ada solusi, saya bisa langsung menerapkan rencana saya mungkin hari Senin, karena di sini murid saya kebetulan baru di kelas saya, jadi saya mulai senangkan di sana. Baik, sudah
tahu ya, sudah ditentukan kapan mau diterapkan rencana yang baik sekali. Nah, bagaimana nih dari bincang-bincang kita tadi, apa yang Ibu rasakan? Tentunya saya sudah merasa lega ya Bu ya. Nah, yang tadinya permasalahan Bebannya sudah ini ya hanya saya pendam dan belum menemukan solusi yang tepat. Nah, tapi setelah kita berbincang dan Ibu memberikan dorongan-dorongan untuk membuka pikiran saya, sehingga saya mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. ya, terkadang kita memang perlu mengungkapkan apa yang kita rasakan ya Bu ya, perlu pendengar juga. Iya, Bu. Jadi secara naluriah alamiah itu solusi sebenarnya bisa kita pecahkan sendiri, cuman kita hanya butuh waktu, suasana, dorongan orang-orang yang untuk kita dapat memunculkan ide tersebut. Baik, terima kasih ya Ibu Sri sudah berbagi dengan saya, sudah mau menjadikan saya rekan dalam mendiskusikan permasalahan Ibu. Ya, Ibu, saya juga terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan cerita atau masalah saya yang sedang saya hadapi, dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Semoga solusi Ibu tadi dari masalah yang tidak percaya diri tadi, kemudian anak-anaknya juga dikasih tanggung jawab, Ibu bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat memunculkan perubahan baik terhadap anak kita nanti ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu Sri. Astaga, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, apa kabar Bu Rizka? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Ibu ada waktu nih untuk saya ada sedikit masalah yang pengen didiskusikan sama Ibu Indiana. Alhamdulillah ada Bu. Apa itu tujuan Ibu dalam pertemuan ini yang ingin disampaikan? Biasa Bu, permasalahan di kelas bersama anak kan, hambatan belajar anak yang saya jumpai di kelas. Jadi di sini Ibu mau membahas mengenai hambatan yang Ibu temui di dalam kelas. Iya, ya. benar sekali pada saat proses pembelajaran. Kemudian apa yang Ibu miliki kesempatan yang sekarang ini miliki? Jadi permasalahan saya terlebih dahulu itu Bu, anak saya itu ada yang satu orang menurut saya Bu pasif daripada teman-teman yang lain pada saat belajar gitu Bu. Tidak mau bergerak, kemudian tidak mau melakukan diskusi seperti itu Bu. Kemudian juga termasuk anak yang jarang mau bermain dengan teman-temannya. Jadi tujuan Ibu sekarang ini bagaimana untuk membuat siswa yang pasif tadi supaya lebih aktif begitu ya? Iya Bu, terutama di dalam proses pembelajaran kan, supaya saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil ke setiap anak seperti itu Ibu. Menurut Ibu apa kekuatan Ibu yang sudah dimiliki sekarang untuk menunjang siswa tadi untuk bersifat lebih aktif dan tidak bersifat pasif? Menurut saya Bu, saya sudah berusaha menyajikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya sudah mencoba menggunakan media pada setiap pembelajaran, kemudian mengajak berdiskusi, membentuk kelompok dalam belajar dari anak akan saling berinteraksi. Tapi sepertinya hal tersebut juga belum mampu membuat anak itu dapat aktif di dalam proses pembelajaran. Ibu sudah berusaha ya, sudah memiliki usaha untuk mengembangkan sifat anak tadi yang dari pasif menjadi aktif dengan beberapa media pembelajaran yang lebih menunjang dia untuk aktif ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan lagi, dari skala 1 sampai 5 kira-kira progres Ibu untuk mencapai tujuan anak ini sudah berapa? Kalau secara keseluruhan saya bilang upaya yang saya lakukan
di kelas itu saya bisa menilai diri saya pada level 8. Cuman yang menjadi hambatan ini satu anak ini tadi Ibu. Jadi menurut saya untuk diri saya pribadi, saya masih belum merasa berhasil gitu, karena tidak semua anak bisa belajar semestinya gitu. Nah, tapi bukan berarti saya merasa saya tidak mampu. Cuman ini kan masih ada kesempatan dalam proses belajar anak untuk dapat dirubah menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Di sini apakah Ibu sudah menemukan solusi dalam mengatasi itu selain dari dan tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu menyiapkan media pembelajaran yang mungkin membuat dia lebih interaktif dan aktif di kelas. Mungkin ada solusi lain yang sudah Ibu pikirkan. Saya berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking dalam bentuk permainan, atau mungkin juga pembelajarannya juga dalam bentuk permainan. Jadi tidak muluk-muluk formal dalam kegiatan belajar yang harus diskusi, harus terus mengerjakan tugas, tidak seperti itu. Sepertinya untuk permainan ini sangat menarik untuk anak-anak kan ya Bu ya. Anak kan pada fase dimana suka-sukanya bermain ini. Kemudian saya juga merencanakan kegiatan belajar itu sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka terpenuhi kebutuhan belajar mereka di kelas gitu. Nah, sekarang menurut Ibu nih, apa rencana Ibu selanjutnya untuk mencapai tujuan Ibu? Tadi Ibu kan bilang untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi aktivitas yang lebih aktif pada anak yang kurang aktif ini tadi. Jadi apa Bu rencana Ibu untuk ke depannya mencapai tujuan Ibu ini tadi? Jadi apa yang sudah saya pikirkan itu tadi ingin saya terapkan kepada anak-anak, akan saya cobakan. Apabila memang dirasa belum berhasil, maka akan saya konsultasikan lagi bagaimana anak ini dapat mencapai posisi belajar yang menurut saya sudah baik. Di sini Ibu sudah menyebutkan tadi rencana itu ya. Kira-kira apa hambatan itu yang Ibu alami dalam mencapai tujuan tadi? Hambatan saya sepertinya Bu, karena saya disibukkan dengan beberapa tugas tambahan selain diri guru, seperti menjadi bendahara, kemudian berpartisipasi aktif dalam kelompok belajar di sekolah. Jadi menurut saya merasa kurangan waktu untuk manajemen kegiatan-kegiatan saya di dalam kelas, seperti itu Ibu. Kalau sekarang kalau tadi Ibu sudah mengatakan apa hal yang Ibu lakukan untuk mengantisipasinya tadi? Saya akan mengatur jadwal saya sebaik mungkin, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang bisa diselesaikan lebih dahulu, kemudian mengatur jadwal tadi mana yang harus didahulukan, mana yang memang lebih urgent untuk dilakukan, seperti itu. Nanti Ibu memanage waktu ya, Manage waktu dengan kegiatan saya yang lain, seperti itu. bagaimana membuat prioritas ya, Iya, mendapatkan prioritas dalam iya, manajemen betul. waktu gitu ya. Nah, kemudian siapa yang membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan itu tadi? Nah, mungkin saya akan mengajak rekan sejawat di kantor untuk berkolaborasi dengan saya. Jadi ketika seperti tugas di Kombel, mungkin saya akan berbagi dengan rekan-rekan, berbagi tugas dari rencana kegiatan Kombel yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, mungkin akan dibagi dengan beberapa rekan, sehingga tidak muluk-muluk menjadi tanggung jawab saya sendiri secara penuh, begitu Ibu. Kemudian jadikan di situ kita bisa memberi peluang terhadap rekan yang lain untuk dapat berkembang juga sebagaimana mestinya. Kemudian di mana tugas saya menjadi bendahara, saya akan benar-benar merinci apa yang memang harus saya lakukan lebih dahulu di dalam
kegiatan bos sekolah ini. Jadi pada tupoksi saya yang sebenarnya menjadi guru, saya tidak lalai gitu, Bu. Berarti Ibu di sini tidak mendapat juga bantuan dari rekan-rekan sejawat di sekolah ya, untuk bekerja sama berkolaborasi lah ya dalam menghadapi permasalahan Ibu dan untuk mencapai tujuan Ibu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan mengenai rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi, yang mana Ibu membuat siswa itu untuk lebih aktif lagi? Saya masih belum bisa, maksudnya gimana ini, Bu? Tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya. Jadi dari kegiatan, dari rencana yang sudah saya miliki tadi, kemudian saya akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut yang saya akan cobakan kepada anak, apakah memang berhasil. Jika berhasil maka akan saya lakukan terus menerus, atau saya inovasikan dengan kegiatan-kegiatan baru yang dapat memacu keaktifan anak di dalam kelas. Nah, apabila terhambat anak tersebut, maka akan saya cari tahu apa yang menjadi hambatan anak, kemudian akan menemukan solusi lagi yang lain untuk anak supaya dapat lebih baik lagi pada saat proses pembelajaran. Berarti di sini saya tangkap bahwa permasalahan itu tadi, bagaimana siswa itu di kelas mengalami pembelajaran yang kurang aktif dan anaknya itu mungkin yang pendiam kali ya. Nah, kemudian juga di sini ingin membangun jiwanya untuk lebih interaktif, lebih aktif di kelas dengan beberapa metode tadi, mungkin salah satunya dengan penerapan media yang berbeda atau mungkin dalam proses pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu, yang saya tangkap. Ya, saya rasa cukup sampai di sini untuk kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya, kemudian sudah mau berbagi dengan saya, mendengarkan saya dalam kegiatan ini. Sama-sama Ibu Rizka. Terima kasih kembali.